Cak Lontong ini adalah kalau dia sudah komit ke dalam satu acara dan diminta oleh acara lain yang serupa, meskipun Cak Lontong bukan sebagai talent utama, hanya sebagai tamu, itu Cak Lontong nggak mau. Betul. Inikah yang Cak Lontong katakan sebagai prinsip dan etik? Nah, lebih ke situ ya, prinsip, etik, karena saya melihat bahwa ada nilai-nilai yang harus kita pertahankan. Prinsip dan etik itu, walaupun saya sebagai entertain, penghibur, seorang pelawak. Kalau bicara seperti itu gini, ini contoh aja, Kompas kan punya Suci itu. Ya. Ketika saya dilibatkan Kompas untuk menjadi juri, waktu itu udah berjalan ya beberapa session gitu, beberapa sesi, kan saya masuk itu tahun ke berapa gitu, saya lupa. Nah, di saat yang sama ketika Suci ini selesai, habis, sudah mendapat pemenangnya, ada stasiun TV buat audisi yang semacam ini. Saya ditawari jadi juri. Dan terus terang saya tidak mau menerima. Walaupun saya nggak tahu ya, apakah tahun depan saya akan dilibatkan lagi di Suci ini, saya nggak tahu. Tapi buat saya masih melekat atau saya masih satu brand dengan Suci. Buat saya, kenapa saya menghargai itu? Karena begini, sebuah stasiun TV dengan tim kreatifnya itu dengan kemampuan memaksimalkan kemampuan membuat sebuah konsep program ini kan nggak sembarangan, ini kan sebuah perjuangan, dan konsep program itu kan punya brand image. Ketika saya dipilih, saya yakin bahwa saya masuk dalam brand image ya diinginkan program itu. Ketika saya dengan seenak saya mengambil pekerjaan di tempat lain, apalagi yang serupa, itu buat saya kan, saya tidak menjaga brand image itu. Itu sebuah etika yang harus saya lakukan. Bahkan ini mungkin ini cerita belum pernah saya ceritakan sebelumnya. Waktu itu, waktu saya masih susah ini. Ketika saya jadi di Suci, juri Suci itu kan ya secara karir sudah lumayan lah. Saya zaman waktu masih susah itu saya pernah bikin dummy dengan salah satu stasiun TV. Itu Baru dummy loh ya? Dummy. Dummy, dan kita sangat optimis bahwa ini akan menjadi sesuatu. Dan karena saya kenal baik, sudah punya ikatan baik dengan teman-teman di stasiun TV itu kan. Tapi akhirnya dengan perjalanan waktu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum terlaksana ini program. Sampai akhirnya hampir ya setengah tahun lebih belum terlaksana juga. Nah, ini rencananya, dummy ini, program ini rencananya akan live setiap pagi, Senin sampai Jumat, stripping. Nah, suatu saat setelah 6 bulan lebih, hampir setengah tahun lebih, saya ditawari oleh stasiun lain untuk acara live pagi juga. Dan ini tinggal syuting ini. Sudah tinggal syuting. Udah pasti jadi? Sudah pasti jadi. Saya diminta untuk menjadi pengisi, dan 2 minggu lagi kalau nggak salah, itu sudah mulai live. Saya tidak langsung menerima pekerjaan itu. Karena apa? Walaupun secara konsep berbeda, tetapi ini kan mau live pagi nih. Ini juga jelas yang mau jalan ini live pagi juga. Oke, akan ada bentrok jadwal. Pasti. Makanya saya tidak langsung jawab, saya tidak langsung ambil. Saya telepon dulu dengan produser yang ini. Yang tadi yang bikin percontohan, yang bikin dummy. Yang bikin dummy. Bagaimana? Dia minta, beri aku waktu seminggu lagi. Wah, kan udah mau tayang yang Nah iya, makanya. Saya tetap oke, saya nggak bilang ke mereka juga, saya belum bisa memutuskan. Saya menunggu ini. Bahkan seminggu lebih, akhirnya dia memutuskan, dia give up, menyerah. Dan itu ketika akhirnya sudah lewat itu waktunya. Yang harusnya saya ikut program jelas-jelas sudah jalan, akhirnya lewat. Saya akhirnya kehilangan kesempatan itu. Buat saya tidak pernah merasa waktu itu saya menyesal. Saya merasa bahwa ya ini kayaknya yang harus kan saya lakukan. itu rezeki loh, Cak, sebenarnya. Menolak rezeki. Bukan menolak rezeki. Saya lebih melihat bahwa itu belum rezeki saya. Saya tidak menolak. Tapi saya berkesimpulan bahwa itu belum rezeki saya. Karena saya punya prinsip, saya punya sesuatu yang harus lebih saya hormati.